Baru muser-muser itu recordnya itu. Oke, recordnya sudah hidup. Kalau begitu kita langsung masuk ke pelajaran hari ini. Sudah masuk ya? Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu adalah fungsi kuadrat. Nah, nanti untuk fungsi kuadrat ini ke depan mungkin ada 4 pertemuan yang akan kita lakukan. Untuk yang pertemuan pertama ini nanti kita akan mempelajari mengenal apa itu fungsi kuadrat, dan yang kedua kita akan mencoba membuat sebuah grafik dari fungsi kuadrat tapi dengan menggunakan tabel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dua itu terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenal fungsi kuadrat, anak-anak. Nah, suatu fungsi f, ini adalah fungsi f, yang dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, memiliki pangkat tertinggi dari x adalah 2. Nah, pangkat tertinggi ini kan semuanya x ya, variabelnya x, x. Dan pangkat tertinggi dari x itu adalah 2. Apakah ada yang lebih tinggi pangkatnya daripada 2? Tidak ada ya. Nah, kalau kalian melihat fungsi dengan pangkat tertinggi 2 dan depannya adalah ada fx, maka ini disebut sebagai fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2. Jadi bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ini disebut sebagai fungsi kuadrat, anak-anak. Nah, fx ini nama lainnya adalah y. Kalian nanti bisa mengganti z sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Seperti itu. Boleh ini kalian tuliskan fx, boleh kalian tuliskan y. Nah, tergantung kalian. Nggak ada ya, Pak. Nggak ada. Yang aku juga nggak ada, Pak. Sebentar. Belum ada ya? Belum. Oke, kalau gitu saya ulang dulu. Sabar. Pak, gimana bisa cara taunya, Pak? Ya, untuk makanya kan saya tadi tanya, sudah terlihat apa belum? Nah, terima kasih sudah memberitahu. Sudah terlihat, anak-anak? Saya ulangi. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, baiklah. Untuk pertemuan ke-13 ini, kita ulangi aja ya. Kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Dan untuk pertemuan ini, kita akan belajar mengenai mengenal fungsi kuadrat dan membuat grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Ini adalah pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari dua ini. Nah, yang pertama kita akan mengenal dulu mengenai apa itu fungsi kuadrat. Suatu fungsi f, ini f, yang dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, memiliki pangkat tertinggi dari x adalah 2. Nah, selain itu, nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu disebut sebagai fungsi kuadrat. Maksudnya seperti apa? Di sini kan kita punya fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Mereka punya variabelnya x semuanya. Nah, di sini pangkat tertinggi dari variabel x adalah 2. Apakah di sini pangkat tertingginya ada yang lebih dari 2? Kan tidak ada ya anak-anak ya. Maka ini disebut sebagai fungsi kuadrat. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu hanya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Seperti itu. Sedangkan kalau fungsi kuadrat itu memuat ini, fx. Jadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini yang disebut fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2. Dan fx ini anak-anak kalian boleh tuliskan y. Jadi boleh diganti z sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dari sini paham apa itu fungsi kuadrat? Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk umum dari sebuah fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dari fungsi di atas,
kita peroleh informasi sebagai berikut. Nah, bahwa fx itu merupakan bayangan atau hasil dari x. Nah, untuk A merupakan koefisien dari x kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai koefisien. Kemudian B juga merupakan koefisien dari x. Ini juga merupakan koefisien. Kalau C disebut sebagai konstanta. Pokoknya sebuah bilangan yang dia menempel dengan variabel, X ini variabel, X ini juga variabel, maka bilangan yang menempel dengan variabel itu disebut sebagai koefisien. Berikutnya, nah, misalkan kita punya sebuah fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus x min 7. Kita ingin tahu koefisien dari x kuadrat berapa? Mungkin Louis tahu koefisien dari x kuadrat berapa? 2. Atau nilai A-nya? A-nya berapa? Ada yang tahu? 2 apa, Oke. Pak? Nilai A sama dengan 2. Kalau nilai B, B-nya berapa? B-nya X itu kan ndaan 1, Pak. Ya, karena X di sini kan tidak ada. Hanya X saja kan? Di depannya nggak ada angka. Berarti dia memuat angka 1. Berarti betul. Zahra, B-nya itu sama dengan 1. Kenapa satunya di sini positif? Saya tanya. Karena itu tandanya positif. Iya, kalau tandanya positif. Kalau tandanya di sini negatif, berarti di sini harus negatif B-nya berapa? Ya, negatif 1. Sekarang C-nya berarti berapa? Negatif 7. Negatif 7. Nah, jadi kalian bisa menentukan ya, ketika kalian mendapatkan sebuah fungsi kuadrat, kalian bisa menentukan nilai A-nya, B-nya, dan C-nya ya. Ya. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari sebuah nilai fungsi fx-nya. Nah, Nah, misalkan kita punya sebuah fungsi fx sama dengan 15 plus 4x dikurangi x kuadrat. Nah, kita tentukan nilai fx jika x-nya sama dengan 3. Nah, kali ini kita akan mencari nilai fx ini. Cara mencari nilai fx ini, ketika kalian diketahui x-nya itu berapa, maka kalian bisa mencari nilai fx. Nah, di sini x-nya kita sudah tahu adalah 3. Nah, cara menyelesaikannya, kalian tuliskan saja dulu. Fungsinya fx sama dengan 15 plus 4x min x kuadrat. Karena x-nya kita punya x sama dengan 3, maka masukkan nilai x tersebut pada fungsi di atas. Fungsi ini maksudnya. Jadi 3-nya kita masukkan di semua x-nya. Berarti x-nya tadi di sini ada 3, kita masukkan. 15 tidak ada x, ya tetap 15. Plus 4x. 4-nya ada x-nya juga, berarti 4 kali 3. Dikurangi x kuadrat, berarti x-nya diganti dengan 3, menjadi 3 kuadrat. Nah, jadi fungsinya menjadi F3 sama dengan 15 ditambah 4 dikali 3 dikurangi 3 kuadrat. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Kalau gitu kita tinggal mengoperasikan yang di sebelah kanan ini saja. Berarti F pangkat 3, 15 ditambah 4 kali 3 hasilnya adalah 12. 3 kuadrat 9, berarti min 9. Berarti F3 sama dengan 18. Nah, jadi nilai Fx sama dengan 15 plus 4x min x kuadrat, itu hasilnya adalah 18. Nah, bisa ya menentukan sebuah fungsi x ketika variabel x-nya diketahui? Bisa ya? Oke. Untuk yang poin pertama pada pertemuan kali ini sudah saya sampaikan. Sekarang yang kedua adalah bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat ini anak-anak, nanti kita butuh yang namanya bantuan dari diagram Cartesius. Masih ingat diagram Cartesius itu apa? Lupa, Pak. Lupa. Ya, kelas 8 ada ya kelas 8. Gimana? Garis-garis itu toh, Pak. Ya, garis yang plus itu, kemudian banyak yang kotak-kotak itu loh, ada angkanya. Yeah. Itu disebut diagram Cartesius.
Nah, kalau kalian punya buku kotak-kotak, nanti kalian tidak perlu membuat apa itu diagram kartesiusnya, kotak-kotak banyak nggak perlu. Tinggal membuat garisnya saja. Biar kalian tidak mengawam, kita lanjutkan saja. Nah, sebuah fungsi kuadrat dapat juga disajikan dengan menggunakan grafik. Nah, salah satu cara untuk mengubah suatu fungsi kuadrat dalam bentuk grafik adalah dengan menggunakan tabel dengan langkah berikut, anak-anak. Ada 4 langkah yang harus kalian lalui dan tidak boleh kalian lewatkan salah satunya atau kalian bolak-balik, itu nggak boleh. Langkah yang pertama, buatlah tabel fungsi kuadratnya terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan semua titik koordinat x, fx, atau kalian mau nulis x, y, boleh. Kemudian yang ketiga, letakkan semua titik koordinat x, fx ke dalam diagram kartesius. Dan yang terakhir, tarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Nah, agar kalian tidak mengawam langkah-langkah ini, mari kita langsung lihat ke contoh soal saja. Contoh yang pertama, buatlah grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan tabel. Nah, tadi langkah yang pertama adalah kita harus membuat tabel fungsi kuadratnya terlebih dahulu. Nah, begini cara membuat tabelnya. Nah, kalian ingat ya, ini diingat baik-baik. Ketika kalian membuat tabel ini, kalian harus mengambil angka negatif dulu, sembarang. Ini saya mengambil dari negatif 3. Mungkin kalian mau ambil dari negatif 5, boleh. Berarti kalian di sini tulis negatif 5, berarti setelah negatif 5, kalian urutkan. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Kemudian 0, 1, 2, dan seterusnya. Pokoknya harus memuat angka negatif, 0, dan juga positif. Nah, di sini saya mengambil angka negatifnya itu dari negatif 3. Kemudian saya urutkan agar nanti sampai angka 0, kemudian sampai angka positif. Saya ambil negatif 3, saya urutkan terus negatif 3, negatif 2, negatif 1. 0, 1, 2, 3. Nah, saya dapat negatif, dapat positif, dapat 0, dan juga dapat yang positif. Nah, setelah saya dapat ini, maka tinggal saya buat tabel bawahnya. Karena di sini x kuadrat, di sini saya taruh x kuadrat. Yang di bawahnya ini adalah koordinat x, fx-nya. Dibuat seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kita masukkan negatif 3 ini ke dalam fungsi x kuadrat. Ini x kuadratnya ini sudah saya tuliskan di sini tadi. Nah, berarti tinggal kita operasikan aja. Negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9. Maka x, fx-nya tinggal kita tulis. X-nya tadi adalah negatif 3, kita masukkan di sini. Dan fx-nya tadi kan sama dengan x kuadrat, berarti hasilnya. Ini hasilnya adalah 9, kita taruh. Nah, kemudian yang kedua, negatif 2, kita masukkan ke x kuadratnya. Berarti negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4. Karena tadi x-nya adalah negatif 2, dan hasil operasi x kuadratnya itu kan fx, itu adalah 4, maka negatif 2,4. Pokoknya yang depan ini adalah x, yang belakangnya itu harus fx, tidak boleh terbalik. Nah, dan seterusnya terus anak-anak. Negatif 1 kuadrat, itu 1. Karena x-nya negatif 1, kita tulis x-nya negatif 1, dan fx-nya adalah 1. Ini bisa? Sampai sini paham? Halo, semuanya? Paham ya? Paham, Nah, Pak. setelah itu kalian lakukan langkah ini terus-menerus sampai kolomnya penuh. Nah, di bawah ini anak-anak, yang x, fx itu merupakan koordinat x, fx. Ini disebut koordinat. Setelah kalian mendapatkan kurung seperti ini disebut sebagai koordinat. Berarti kita punya berapa koordinat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 koordinat ini nanti akan kita masukkan ke dalam diagram kartesius. Nah, tadi kan tentukan titik koordinat x, fx. Kita sudah punya titik koordinatnya, langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita tentukan semua titik potong koordinat x, fx ke dalam diagram kartesius.
Nah, ini yang disebut sebagai diagram Cartesius. Ini. Jadi yang kotak-kotak ini disebut diagram Cartesius. Kali ini kita akan memasukkan diagram Cartesius pada, kita akan memasukkan titik koordinat ke dalam diagram Cartesius. Masih ingat fungsi garis yang horizontal ini disebut garis apa, anak-anak? Masih ada yang ingat? Ini adalah garis untuk X yang horizontal ini. Ini X dan yang vertikal ini adalah Y. Masih ingat ya? Ya. Tadi kan kita punya X, Fx. Dan Fx ini dia boleh diganti huruf apa tadi? Y. Nah, huruf Y. Berarti ini kita bisa tuliskan X, Y. Sekarang kita lihat koordinat yang pertama, negatif 3,9. Berarti artinya X-nya negatif 3 dan Z-nya adalah 9 ya. Berarti kita lihat, X, ini kan X-nya negatif. Berarti kita lihat negatif 3. 1, 2, 3. Nah, 3 ada di sini. Dan Z-nya 9. Kita ke atas kan berarti. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti di sini. Berarti kita taruhkan titik negatif 3,9 di situ. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya negatif 2,4. Berarti kita dari 0, negatif 2. Berarti ke arah kiri. 1, 2. Kita berhenti di negatif 2. Kemudian Z-nya adalah 4. Berarti kita harus, kita harus ke atas. 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Berarti kita berhenti di sini anak-anak. Nah, jadi titik negatif 2,4 kita taruh di sini. Nah, bisa ya? Bisa menaruh titik koordinatnya? Oke, lanjut ya. Negatif 1,1. X-nya negatif 1, kemudian Z-nya 1. Kita ke atas berarti. Berarti ada di sini. Nah, kemudian lanjut. Yang ini, 0,0. Kalau X-nya 0, ya sudah kita berhenti. Tidak jalan, 0. Kemudian Y-nya 0, ya sudah kita berhenti lagi. Nggak akan berjalan kemana-mana kan. Kita taruh berarti ada di sini, 0,0. Selanjutnya ada koordinat 1,1. Nah, sekarang kita berhenti di 0 ini, kemudian X-nya 1, berarti kita karena X-nya positif ya, berarti kita ke kanan jalannya. Satu langkah. Kemudian Z-nya 1, berarti kita naik 1 langkah ke atas. 1, berarti titik 1,1 ada di sini. Lanjut untuk 2,4. Nah, koordinat 2,4. Yang ini 2,4 anak-anak. Kita masukkan ke koordinat. Kita berhenti dari titik 0 lagi. 2-nya positif berarti kita ke kanan. 2 langkah. 1, 2. Kemudian Z-nya positif 4. Berarti kita 4 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4. Berarti kita berhenti di sini. Nah, berarti di sini ada 2,4. Yang terakhir 3,9. Ada di sini anak-anak. Nah, jadi tahap ketiga adalah meletakkan semua koordinat yang sudah kita peroleh ke dalam diagram Cartesius. Dari ini kalian paham ya? Paham. Oke. Kemudian gimana? Ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke tahap 4. Nah, tahap 4 tadi kan kita sudah taruh semua koordinatnya, sudah menempel bagus di dalam diagram Cartesius kalian. Yang keempat, kita tinggal tarik garis dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, jadi kalian ambil titik yang terjauh. Kemudian kalian gabungkan. Maaf, kalian jalankan. Tadi kalian dapatnya ini pertama kan? Dan ini kedua. Kalian tarik garis. Ini yang ketiga, kalian tarik garis. Ini tarik garis. Tarik garis, tarik garis, tarik garis. Sampai terakhir di sini. Sehingga membentuk seperti ini anak-anak. Nah, jadi inilah yang disebut sebuah grafik fungsi dari X kuadrat. Paham ya langkah untuk membuat sebuah grafik fungsi kuadrat? Paham. Oke, paham.
Nah, agar kalian lebih paham, di sini Bapak membuat contoh yang lain. Di sini contoh yang kedua, buatlah sebuah grafik fungsi di mana f(x)-nya sama dengan x kuadrat plus 1 dengan menggunakan tabel. Oke, untuk langkah yang pertama sama buat tabel fungsi kuadrat. Nah, saya tetap ambil dari negatif lagi, negatifnya dari 3. Boleh kalian mengambil dari negatif 2, boleh. Yang penting ada negatifnya, diurutkan sampai dapat 0, kemudian dapat positif. Karena di sini fungsinya adalah x kuadrat plus 1, berarti di sini kita beri x kuadrat, di sini beri 1. Ya. Tadi kan cuma x kuadrat, berarti cuma ada 1 toh. Karena di sini x kuadrat plus 1 berarti ada 2. Paling bawah itu adalah koordinat x, fx-nya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan semuanya. Pertama tadi negatif 3 ke x kuadrat, berarti negatif 3 dikuadratkan, 9. Nah, 9 ditambah 1 menjadi 10. Ya. Berarti koordinatnya adalah negatif 3, 10. Paham enggak ini? Oh, berarti ditambah itu, Pak? Iya, ini berarti ditambah. Paham ya? Ya, Kalau paham, ini Pak. tadi, di sini tadi -1, berarti di sini -1. Di sini -1, berarti tadi 9 kurangi 1. Hasilnya 8. Gitu ya? Oh iya, iya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang negatif 2, kita kuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4. 4 tambah 1 berapa? 5. 5. Berarti koordinatnya negatif 2,5. Kemudian untuk yang x-nya negatif 1, kita kuadratkan. Negatif 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Maka koordinatnya menjadi negatif 1,2. Dan kalian lakukan terus sampai kolomnya penuh. Sehingga kalian mendapatkan koordinat x, fx-nya ini di bawah ini. Nah, setelah kalian mendapatkan ini, baru kalian ke tahap selanjutnya. Kalian tuliskan dulu semua titik koordinat x, fx-nya. Dan langkah yang ketiga, letakkan semua titik koordinat x ke dalam diagram Kartesius. Kita masukkan dulu. Kita buat dulu diagram Kartesiusnya. Kemudian kita masukkan koordinat Kartesius. Kita masukkan koordinat x, fx-nya ke dalam diagram Kartesius. Yang pertama, negatif 3,10. Berarti ini x-nya berapa, anak-anak? -3. Z-nya? 10. 10 ya. Berarti kita berhenti dari 0 ini dulu. Kita berjalan ke x dulu. X-nya negatif 3. Berarti kita berjalan ke arah kiri. Berarti 1, 2, 3. Kita berhenti di sini. Kemudian untuk 10 itu kan positif, berarti kita ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berhenti di sini, anak-anak. Berarti negatif 3,10 ada di sini. Kemudian negatif 2,5. Kita berhenti di 0. Negatif 2 berarti kita dari 0 ke kiri. Berarti ya negatif x-nya. 1, 2. Negatif 2 di sini. 5 berarti positif. Kita ke atas. Aduh, hilang itu kursor saya. 5 ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di sini, anak. Negatif 2,5. Kita lanjutkan terus sampai selesai. Tapi ini saya satu-satu aja. Negatif 1,2. Berarti x-nya negatif. Kita ke kiri. 1 langkah. Negatif 1. Kemudian 2-nya positif. Y-nya. Berarti kita ke atas 2 langkah. 1, 2. Berada di sini. Nah, seperti itu terus. 0,1 berarti ada di sini. Karena kalian sudah paham, langsung saya lanjutkan aja. 1,2 ada di sini, x-nya 1, y-nya 2, ada di sini ya. 2,5 berarti 2-nya positif, 5, kemudian y-nya positif juga 5, berarti ada di atas ini. Yang terakhir ada 3,10 positif. Nah,
Setelah kalian dapatkan semua koordinat ke dalam diagram Kartesius, langkah yang terakhir adalah kalian buat garisnya, kalian tarik garis dari titik awal sampai ke titik akhir. Nah, ini adalah bentuk grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Oke, bisa ya Nana ya? Bisa. Enggak susah sih sebenarnya. Oke, untuk yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini anak-anak, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan fx. Nah, ini sudah diberitahu bahwa fx itu ternyata nama lainnya adalah Z di sini. Dengan fx sama dengan x kuadrat plus 2x kurangi 8. Dan daerah asal, ini bacanya, X lebih dari atau sama dengan negatif 5, X kurang dari atau sama dengan 3. Yaitu bilangan nyata dari negatif 5 sampai dengan 3. Nah, interval ini, kenapa ada interval ini? Nah, nanti akan saya beritahu. Yang kita karena ingin membuat sebuah grafik dengan menggunakan tabel, maka yang pertama adalah kita harus membuat tabelnya dulu. Nah, X-nya itu dari negatif 5 sampai 3. Kenapa seperti itu? Di sini sudah diberitahu daerah asalnya itu X-nya kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan 5, kurang dari atau sama dengan 3. Jadi, interval yang harus dimasukkan itu dari negatif 5 sampai 3. Jadi kalian urutkan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Sampai 3. Tidak boleh melebihi 3 atau tidak boleh kurang dari negatif 5. Mungkin kalian tambahkan negatif 6. Nah, itu malah salah, anak-anak. Karena di sini sudah ada batasnya, maka ya kita harus ikuti batasnya. Nah, tahu ya fungsi dari batas ini, daerah asal ini. Jangan sampai kalian ketika ada daerah asal, kalian masukkan X-nya itu terserah kalian. Walaupun gambarnya betul, tapi karena daerah asalnya salah, maka akan saya salahkan. Lanjut. Kenapa di sini ada X kuadrat, di sini ada 2X, di sini ada negatif 8? Karena di sini fungsinya adalah X kuadrat plus 2X min 8. Berarti bertambah 3 kolom. Oh maaf, 3 baris. Baris X kuadrat, baris plus 2X, dan baris negatif 8. Baris terakhir adalah koordinat. Pertama untuk X kuadrat dulu, berarti negatif 5 kita kuadratkan. Nah, di sini aja. Negatif 5 dikuadratkan menjadi 25. Kemudian 2 kali dengan X, 2X berarti 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10. Negatif 8 tetap saja, berarti kita jumlahkan 25 dikurangi 10. Berapa 25 kurangi 10? 15. 15. 15 dikurangi 8 berapa? 7. 7. Hasilnya adalah 7. 7. Berarti koordinatnya berapa? Baik, kita ambil X-nya dan hasil akhirnya. Berarti negatif 5,7. Paham? Paham enggak itu? Paham, Pak. Nah, jadi harus ada tabelnya, langkahnya harus urut. Ketika tidak urut, berarti pasti salah. Udah, seperti itu ya. Negatif 4 juga sama. Negatif 4 kita kuadratkan. Berarti negatif 4 dikuadratkan, hasilnya adalah 16 kuadrat. Kemudian untuk 2X, berarti 2 dikali negatif 4. Ini negatif 8. Kita jumlahkan 16 tambah negatif 8 berapa? Berapa yo? 16 tambah negatif 8 ada yang bisa? Halo? Luis berapa Luis? 16 ditambah negatif 8. Ini 16 ditambah negatif 8. Berapa? Luis? Bentar, bentar. Oh iya. Luis mana Luis? Benar, Pak.
Oh, Samuel Richiho, 16 ditambah negatif 8. Ayo, berapa itu? 8. Iya, betul. 16 ditambah negatif 8 itu 8. Kemudian 8 dikurangi 8, berapa? 0. Nah, jadi hasilnya Y-nya itu 0. Koordinatnya menjadi negatif 4,0. Paham ya? Dan seterusnya kalian lakukan sampai akhir, sampai tabelnya penuh. Sampai kalian mendapatkan ini koordinat paling bawah ini. Nah, kelihatan ya kursor saya berjalan itu ya. Nah, ini kalian dapatkan ini semua. Kemudian kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Kita tentukan titik koordinat x, fx-nya atau x, y-nya ini. Sudah kalian tuliskan. Setelah itu baru kalian letakkan semuanya ke dalam diagram Kartesius. Nah, di sini diagram Kartesiusnya Bapak sedikit, itu malah ada 10 2 kali ini, harusnya ini 12 ini. Ini Bapak buat menjadi kelipatan 2, karena kalau Bapak buat di buat satu persatu, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, itu ternyata ini layarnya nggak cukup anak-anak. Tadi malam sudah saya coba, nggak cukup. Jadi saya buat ke kelipatan 2 saja. Jadi kalau kelipatan 2, berarti di tengah-tengahnya ini berapa? Berapa? 1 ya. 1. Kalau di tengah sini berarti berapa? 3. 3. Oke, paham ya? Ini saya hipnotis saja kalian, ini menjadi 12, ini menjadi 12. Maafkan saya, ini jadi 10 ada 2 ini, bagaimana ini maksudnya ini? Ini 12 ya Nana ya, ini 12. Oke, kalau gitu kita masukkan dulu negatif 5,7, berarti kita berhenti di 0, kita X-nya berarti ke arah kanan atau kiri nih anak-anak? Kiri. Sebanyak berapa Kak? Sebanyak berapa langkah? 5 langkah. Iya, 5 langkah ya, betul. Berarti ini ke sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Berarti 5 di sini ya. Kemudian 5 ke 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7 di tengah sini, tengah-tengah sini nih. 7 ada di sini. Nah, negatif 5,7 di sini. Nah, saya anggap ini semuanya sudah bisa. Tadi dari contoh 1, 2. Kemudian negatif 4,0 berada di sini. Negatif 3, negatif 5 ada di sini. Negatif 2, negatif 8 ada di sini. Negatif 9, negatif 1, negatif 9. Kemudian, nah ini 0,8, maaf. 0,8 ini yang ingin saya perjelas kalian. X-nya di sini berapa tadi? Kalau 0,8, kita berhenti di 0 dulu. Berarti X-nya harus kemana ini? Bawah. Enggak. X itu enggak bisa ke bawah. X itu hanya bisa ke kanan atau ke kiri. Nah, samping kanan atau samping kiri nih masalahnya. Kiri. Ayo. Kanan, samping kanan. Oh, samping kanan kah? Samping kiri. Nah, gini. Di situ X-nya berapa? Ayo. X-nya 0. X-nya 0. Berarti kalian kalau melangkah 1 langkah ke depan, melangkah 1 langkah ke belakang. Kalau ke depan itu positif, kalau ke belakang itu negatif. Lah kalau 0 itu kalian berjalan atau tidak? Enggak ya, ya udah berarti kalian tetap di tempat aja. Kalian tadi kan berada di 0. Berarti kalau 0,8 X-nya 0, berarti kan tetap aja 0 tetap berada di sini, tidak berjalan kemana-mana. Baru kalian lihat negatif 8-nya. Karena tadi X-nya 0 tetap di sini, negatif 8. Berarti kalau negatif 8-nya itu X atau Y? Y. Y kan? Karena 8-nya negatif, berarti kita harus ke arah bawah. Betul. Bawah. Ini siapa tadi? Suaranya siapa? Samuel kah? Apa? Ini nah, kamu siapa? Samuel atau
Aldi, oh Aldi Kamadi. Oh, terima kasih Aldi. Kita berarti harus ke bawah sebanyak 8 ya. Berarti 2, 4, 6, 8. Nah, dia itu ada di sini. Dia itu ada di sini. Cuma nggak terlihat ini karena ketutupan ini. Nah, 0,-8 ini nggak kelihatan. Berarti 1,5 bisa. Nah, 2,0 ini. 2,0. Kita berhenti di titik 0 dulu. X-nya berarti kita kemana ini? Kanan. Ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak berapa? 2. Sekarang masalahnya adalah Z ini. Z-nya berapa itu? 0. Berapa? 0. 0. Iya, Z-nya 0. Sekarang kita harus kemana ini? Kita harus kemana? Menetap di sana. Tetap. Oh, tetap ya. Kalian harus stay, enggak usah kemana-mana ya. Berarti titiknya di sini. 2,0. Oke, bagus. Ini tadi Aldi, bagus Aldi. Sekarang 3,7 pasti kalian bisa. Oke. Setelah kalian dapat semua koordinatnya, baru kalian buat garisnya. Selesai. Kalian dapatlah yang disebut grafik Y sama dengan 2X kuadrat plus 2X min 8. Bisa ya Nana ya? Pak, Bisa. kalau misalnya ada soal kayak gitu, terus buat diagramnya gitu, nggak usah kelihatan 2 gitu boleh? Nggak apa-apa, Pak? Boleh tidak kelipatan 2. Kenapa di sini saya buat kelipatan 2? Karena layar saya nggak cukup anak-anak. Nah, misalkan di sini kalian tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh. Atau mungkin kalian karena bukunya ada buku kok kurang, kalian buat kelipatan 3 nggak apa-apa. Atau kelipatan 5 boleh. Tergantung kalian ya. Yang penting nanti kalian paham. Oke, bisa ya? Zahra, paham ya? Oke. Masih ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Yang lainnya gimana? Selain Aldi Kamadi, Richiho, dan juga Zahra, ada yang ditanyakan lagi? Teman-teman yang lain? Nggak ada. Oh, nggak ada. Baiklah. Jadi pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini untuk membuat grafik. Nah, ini adalah latihan soal, harusnya ini ke-13. Maaf, nanti bisa saya ganti. Latihan ke-13. Ini ada 3 soal. Nanti akan saya kirimkan di classroom. Nanti bisa dikerjakan ya. Batas waktunya masih sama, 1 minggu. Karena kalian sudah paham, paling tidak nanti hari ini pasti bisa selesai lah. Ya, Pak. Biasanya yang mengumpulkan hari ini itu biasanya langsung saya kasih nilai 100. Biasanya. Kalau salah, ada salah, mungkin salah 1, langsung saya kasih 90. Salah 2, 80. Salah semua, saya lihat dulu caranya. Kalau caranya runtut, sebagian benar, tak kasih 85. Seperti itu. Kalau hari ini, biasanya. Tapi kalau sudah melampaui hari ini, biasanya saya lihat dulu. Kalau betul semua tetap 100. Seperti itu. Oke, anak-anak ya. Oke. Nanti silahkan kalian bisa lihat di Google Classroom. Nanti akan saya taruh PPT ini juga. Paham ya untuk pertemuan kali ini? Apa yang kita pelajari? Oke, untuk 11 anak. Untuk 8 anak yang ikut. Oke, ini nanti akan saya beri tambahan nilai. Silahkan wajahnya bisa diperlihatkan semua. Ini nanti akan saya gunakan sebagai absensi. Ayo, silahkan. Silakan semuanya. Yuk, semuanya dulu. Semuanya. Ayo, semuanya dibuka dulu. Saya screenshot. 1 menit saja. Ayo. Bentar. Ayo semuanya. Aldi, dibuka Aldi. Iya, Pak. Jessica. Oke, saya ambil. Terima kasih. Sudah saya screenshot. Saya save dulu tuh. Kalau enggak saya save gimana?
Sebentar. 13. Oke. Terima kasih anak-anak. Nanti tugasnya silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, masih ada waktu sisa. Mungkin mau ada sesi bincang-bincang kangen mungkin sama Pak Gur, wis ketemu. Oh, mungkin saya cuma berharap aja ada itu. Dalpun Forest itu siapa sih? Siapa itu Dalpun Forest? Oh, Vanes. Oh ya. Oke, salam kenal Vanes. Saya nggak pernah lihat kamu Vanes. Ya ini Kerin malah baru masuk ini. Nggak apa-apa Kerin. Oke, kalau begitu semuanya materi untuk di siang hari ini sudah saya sampaikan. Masih ada waktu setengah jam mungkin kalian bisa istirahat, yang ini istirahat, atau kalian yang memang tidak ingin tugasnya menumpuk, setengah jam 3 soal bisa ya. Oh gampang gitu kok tadi kalian menyebutkan satu-satu apa itu koordinatnya, kemudian cara menghitungnya juga udah betul semua. Ya, terima kasih. Kita tutup pertemuan di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live dulu anak-anak. Sampai jumpa. Weh, keluar weh.